Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Basir Rahman. Saya absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC sampai ke politik etis. Langsung saja ke materi yang pertama, itu VOC. Apa itu VOC? VOC itu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi didirikan VOC di Indonesia yaitu sebelum didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi. Perusahaan Belanda ini yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas suruhan Prince Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang dinamakan Heren 17. Tugas dari Heren 17 ini selain mengelola visi VOC juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol dan Portugis, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy, yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memelihara daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dan akhirnya pada tahun 1794, tepatnya pada tanggal 24 Maret, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi. Cukup sekian materi tentang VOC. Lanjut kepada materi kekuasaan Batak. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Batak. Republik Batak ini dipimpin oleh Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batak Raja William V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat-surat. Surat-surat itu dikenal dengan istilah surat-surat Kew yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah kekuasaan bekas VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon, pemimpin Republik Batak, menunjukkan seorang kaum patriot yang kuat untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pimpinan tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, dan Daendels berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukannya demi kepentingan Republik Batak. Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang, kurang lebih. Membentuk Legium Makunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang tepung bekas pasukan perang. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, salah satunya benteng Mester Cornelis. Membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon Merak dan Surabaya.
Kebijakan Dendels yang paling terkenal adalah membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 11.000 km, mulai dari Anyer, Provinsi Banten sampai dengan Panarukan, Jawa Timur. Sedangkan dalam politik dan pemerintahan, Dendels membuat beberapa kebijakan seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Waaltevreden yang sekarang kita kenal dengan Menteng, Jakarta, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah kolonial yang dibayar, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar, disebut keresidenan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Dendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Dendels untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibat sebagai gubernur dan jenderal, setelah Dendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Jan Willem sebagai Jansen untuk menggantikan posisi, dan George Jansen adalah sebagai politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan pada tahun 1866. Terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan negara Inggris, Jansen ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Dendels. Namun ternyata Jansen tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batav. Akibat serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jansen. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Cukup materi tentang Republik Batav. Selanjutnya itu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811 Raffles ditunjuk sebagai pemimpin. Ada beberapa prinsip Raffles, yaitu 1. Segala kerja rodi atau penyerahan wajib dihapus. 2. Pemungutan pajak dihapus, dan semua tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi beberapa keresidenan. 2. Mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, yaitu 1. Menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah ada beberapa ketentuan, yaitu petani menyewa tanah, petani tersebut adalah sebagai pemilik tanah, harga sewa sesuai dengan kondisi tanah, dan menggunakan uang tunai. Kemudian ada banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan dan bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada tahun 1815 Raffles diganti oleh John Vendel. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan kepada Belanda pada tanggal 1816. Selanjutnya tanam paksa. Sejak awal masa kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis. Karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang, pemerintahan Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ini yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes van Ditsbos mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian di Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Prinsip yang dibawa Van den Bosch ini bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberikan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut konsep kerja pendes. Inilah kemudian dikenal dengan istilah kultur stelsel
yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda Van den Bosch. Kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, tebu. Nah, secara ketentuan tanam paksa diatur dalam lembaran negara. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Dari pajak hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi, sedangkan penduduk yang bukan petani, wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Sistem tanam paksa telah melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda mulai dari tahun 1331 sampai dengan 1877. Kekayaan Belanda mencapai 830 juta gulden karena utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda memiliki banyak keuntungan dari rakyat pribumi. Politik pintu terbuka atau polis adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka pada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Politik ini diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Adapun latar belakang politik pintu terbuka sendiri antara lain penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Perancis. Hal ini adalah yang ketiga, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Kebijakan pintu terbuka di sini antara lain pada tahun 1870 itu sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kemudian diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu masuk investor asing dari Belanda, dari Eropa dan Cina. Kolonial Hindia Belanda sendiri di sini berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Belanda saat itu sangat memberikan keuntungan yang besar, terutama bagi kaum swasta, dan juga pemerintah kolonial Belanda berhasil memproduksi wulan sebagai pemerintah yang mengalir. Adapun dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dengan diganti politik pintu terbuka. Selanjutnya itu politik etis. Nama lain politik etis adalah politik balas budi. Politik balas budi ini latar belakangnya di mana kemakmuran yang didapatkan oleh Belanda itu merupakan hasil jerih payah dari hasil kekayaan alam Indonesia. Adapun program dari politik etis atau isi dari politik etis yakni yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan ini dibuka dengan model pendidikan barat yang diharapkan dari pendidikan ini muncullah kesetaraan dan emansipasi. Kemudian yang kedua adalah irigasi atau pengairan. Ini membangun saluran-saluran irigasi dan sarana dan prasarana pertanian. Jadi subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Selanjutnya ada imigrasi. Imigrasi ini di sekitar penduduk Jawa sampai di Suriname. Suriname itu sebuah negara yang ada di benua Amerika Selatan. Nah, Suriname ini sampai sekarang masih dijumpai orang-orang Jawa, meskipun meratakan jumlah penduduk selanjutnya yang itu tidak sampai. Edukasi itu ternyata hanya untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam hal mendidik. Jadi pendidik tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian irigasi itu
ternyata hanya untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda, sedangkan emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan-perkebunan Belanda yang ada di luar Jawa. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.